dan juga Torik yang menjadi tumpuan penonton-penonton ketika ini. Di tempat yang ketiga untuk Race 1 SRC Ovale Junior Championship dari Indonesia, RB Torik. Oke guys, sekarang aku udah bangun. Aku mau rest day, hari ini mau rest. Dan aku bisa podium yang terbaik buat kalian semua. Ya aku mau siap-siap dulu guys. Doain aja, dadah. Perjuangan mulai hari ini. Oke guys, udah sampai di sirkuit, masih gelap, lumayan gelap di sirkuit. Jadi kita mau siap-siap, mau ambil helm dulu dan juga back protector. Yuk. Kembali lagi bersama Mas Wahid. Balik lagi. Hari ini rest day. Dan apa persiapan yang paling penting ketika kita menjalani rest day? Persiapan yang paling penting. Untuk paling penting sih kalau buat motor ya, terutama motor dulu, kita harus benar-benar double check, semuanya dicek ulang supaya nggak ada yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam track, treble kah atau apa. Dari segi baut-baut juga jangan sampai ada yang kendor, jangan sampai ada baut yang copot sampai nanti di track menghambat ke toriknya sendiri. Jadi semua di double check, bensin, selain bensin, segala macam. Intinya harus clear semua, harus ready to race. Dan untuk toriknya juga mudah-mudahan dia siap buat hari ini, buat fight di race 1 dan 2. Kita doain supaya Torik bisa maksimal di race 1 dan 2 round 3 tangkap ini dan dapat hasil yang maksimal. Dilihat dari kemarin pre-practice udah cukup baik ya Torik di pre-practice-nya. Nanti di race mudah-mudahan dapat hasil yang maksimal juga. Intinya dia harus bisa starting grid nanti di KTT itu di posisi 1 dan ngunci di posisi depan dari start awal supaya rival-rivalnya lawan-lawannya itu agak sedikit hilang fokus dan terhambat. Mudah-mudahan dia bisa fokus di depan gitu. Ready to race. Insya Allah. Nah, buat para penonton channel Torik 15, setiap balapan oval itu kita selalu melihat board yang ada di ujung pedok kita. Nah, di sini terdapat beberapa informasi. Yang pertama pastinya kita lihat dari sebelah kiri, ini adalah tire pressure atau tekanan ban. Nah, ini tekanan ban yang mungkin jadi syarat ketika nanti race berlangsung. Kemudian di sebelah kanan, panitia akan selalu mencetak atau print out schedule di tiap harinya. Kalau sekarang ini berarti hari Minggu, dan beginilah schedule untuk hari Minggu ini. Ini pasti selalu update juga di Instagramnya FMiniGP Malaysia Series. Dan kemudian ini pasti akan ada print out result dari free practice maupun race. Kalau ini kemarin bekas free practice ya, 1, 2, 3, 4 selalu ditempel di sini. Dan juga nanti race 1, race 2 ataupun qualifying pasti akan ditempel di sini. Jadi papan ini yang selalu terlihat adalah informasi untuk para rider. Nah guys, jadi sebelum mulai race, biasanya semua kelas akan dipersilakan untuk panasin motor. Gak cuma panasin, mungkin ngecek-ngecek bagian semua motornya, apakah sudah siap untuk balap, atau ada yang kurang, bisa langsung lapor ke panitianya. Dan ini motor Torik sedang dipanasin. Dan nanti kalau sudah selesai dipanasin motornya, motor akan kembali ke dalam pedok situ. Kemudian dilakukan cross-check ulang oleh semua masing-masing mekanik. Dan kemudian rider siap untuk menjalani schedule atau jadwal yang sudah ditentukan. Pagi ini akan ada free practice dan juga qualifying, kemudian dilanjut dengan race 1 dan race 2.
litar ketika ini, saudara, sudah pun bermula sesi practice. Ini adalah official practice sebelum mereka ke qualifying ataupun sesi kelayakan nanti. Jadi ada 13 pelumba yang akan bersaing yang dalam SIC Oval. Siapakah yang bakal berada di tempat yang terbaik nanti, bakal ditentukan dalam sesi kelayakan. Ini adalah sesi pemanas badan sebelum mereka turun untuk beraksi dalam sesi kelayakan. Ini catat masa 53.79 saat. Saksikan jentera nombor 15 itu. Dari Jakarta, Indonesia ini. Dia mempamerkan aksi yang cemerlang semalam dalam sesi free practice. Apakah hari ini dia mampu terus untuk beraksi baik bagi mengumpul mata untuk pusingan yang ketiga ini nanti. Jadi kita bakal menyaksikan Torik ataupun Arbi Torik yang tentunya akan dicabar oleh pelumba-pelumba dari Malaysia. Semakin baik masa yang dicatat oleh Arbi Torik, sambil Aris, pelumba dari Singapura, berada di kedudukan kedua dengan 51.163 saat. Sambil kedudukan ketiga Ryan yang menunggang jentera nombor 11 dengan masa 51.363. Ada 4 pelumba yang berada di kedudukan masa 51 saat. Akif Darwish di tempat yang keempat dari Selangor, Arbi Torik dari Indonesia di tempat yang kelima. Baiklah, kita kembali semula ke litar perlombaan untuk kita menonton aksi SIC Oval Junior Championship 110cc untuk sesi kelayakan ataupun qualifying. Mereka sudah pun mula memasuki litar perlombaan bagi sesi kelayakan. Kekal lagi kedudukan ini: Firas, Zikri, Ryan, Arbi Torik, Akid, Jebat, Raif, Aris, Safiuddin, Fairuz, Izwandi, Akif dan juga Syafiq di kedudukan ke-13. Apakah ada lagi perubahan yang berlaku di saat akhir? Tentunya sememangnya ada, kerana last lap itulah yang akan menjadikan siapakah lumba yang akan berada ataupun yang mendapat pole position dalam kategori ini nanti. Jadi kita tunggu. Zikri Ryan 49.210, jentera nombor 12. Di kedudukan kedua, Firas Naufal dari Selangor yang menunggang jentera nombor 14 itu, 49.229. Arbi Torik dari Indonesia dengan 49.381 di tempat yang ketiga. Persiapan Race 1 SIC Valley Junior Championship Round 3. Torik sedang persiapan dan insya Allah ada hasil yang terbaik. Bismillah, race 1.
Guys, ini kondisi grid kalau kita masuk sebelum memulai balapan. Di sana itu ada helper-helper yang sudah siap, masing-masing rider. Kemudian di sini ada panitia dan juga para petugas balapan hari ini. Dan juga ada media-media. Kita lihat, sepertinya di sana Torik sedang menuju ke sini. Tuh dia Torik tuh, berada di tikungan menuju tikungan terakhir, dan kita lihat insya Allah dia siap dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Ready ya? Let's go! Dengan Arbi Torik daripada Indonesia 3 menit. Arbi Torik, apa janji kamu kepada peminat-peminat di Indonesia ya yang menonton live di Facebook ini? Atas ke bawah, ke atas. Oke, strateginya bisa start yang terbaik biar bisa tutup yang lain. Ya, sangat seru ya. Ini pembalap bagus daripada Indonesia. Top 3 ataupun juara? Juara. Wow, itu Arbi Torik daripada Indonesia. Okey. Perlumbaan pertama yang bakal ditonton sebentar nanti. 12, kita ada 11 pelumba dari Malaysia, seorang pelumba dari Indonesia dan seorang pelumba dari Singapura. Kehebatan Arbi Torik dari Indonesia yang berusia 9 tahun. Dan juga Aris Haki, pelumba dari Singapura. Dan baru saja dilepaskan, kita saksikan bagaimana permulaan yang cukup baik. Namun saksikan bagaimana Arbi Torik sudah mula cuba untuk menyaingi pelumba yang berada di hadapan. Arbi Torik, apakah strategi yang dilakukan oleh Arbi untuk perlumbaan yang pertama ini? Dia kini berada dalam kedudukan keempat. Akif, jentera nombor 5, berada di tempat yang kelima. Jadi 4 pelumba ini walaupun sedikit ada jarak di antara mereka, namun mereka masih berada dalam kelompok terbaik, kelompok hadapan. Torik berada di kedudukan ketiga sambil Safiuddin berada di tempat yang keempat. Namun rapat sekali antara 4 pelumba ini. Sedikit jarak sebenarnya, namun mereka masih lagi berada dalam kelompok hadapan, jauh meninggalkan kelompok yang berada di belakang. Jadi ini kelebihan kepada 4 pelumba ini. Mereka perlu konsisten dan kontrol kelajuan itu supaya tak ada insiden-insiden yang tidak diingini berlaku untuk mereka tamatkan cabaran. Dan kita saksikan ke garisan penamat, kita saksikan Zikri Ryan. Sementara tempat yang ketiga, pelumba dari Indonesia, Arbi Torik. Di tempat yang pertama, Firas Naufal, jentera nombor 14 dari Selangor. Di tempat yang kedua, Arbi Torik dari Indonesia, jentera nombor 15. Di tempat yang ketiga, Race kedua di Ovale Junior Championship round 3 tangkap. Torik sedang bersiap-siap dan insya Allah di race kedua ini, race terakhir di seri ini, bisa memberikan hasil yang terbaik. Persiapan race kedua, Torik sudah masuk grid. Bismillah. Bagaimana ya race yang ketiga ini, pembalap daripada Indonesia bisa duduk di podium lagi? Ya, insya Allah aku bakal memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan semoga race berjalan dengan lancar. Ya, ada lagi pesanan? Tidak ada. Tidak ada, nampak mukanya enggak ada. Ya, itu dia daripada Indonesia, Arbi Torik. jadi di peta yang pertama itu Zikri Ryan, peta yang kedua Firas Naufal, di peta yang ketiga Arbi Torik dari Indonesia. Okey, jom penonton-penonton semua teruskan menonton bersama dengan kami aksi yang dijangka menarik untuk perlumbaan yang kedua. Bagi 110 Saisio Vale baru saja dilepaskan Akbar. Sekali lagi kita saksikan jentera nombor 12 itu. Zikri Ryan mudah saja dia mendapatkan whole shot di selekoh yang pertama. Kita saksikan bagaimana apakah ada perubahan yang berlaku di awal-awal perlumbaan, namun kedudukan Firas Naufal masih lagi berada di belakang Zikri Ryan dan Arbi mengekori di belakang di kedudukan tempat yang ketiga. Jadi 3 pelumba ini sudah pun mahu untuk cuba menjarakkan dengan pelumba-pelumba yang berada di belakang. Mereka meninggalkan pelumba-pelumba yang berada di belakang. Jadi 3 pelumba yang menjadi tumpuan kita penonton-penonton ketika ini. Berbaki 5 pusingan untuk mereka tamatkan cabaran.
Zikri, Firas dan juga Torik yang menjadi tumpuan penonton-penonton ketika ini. Cuma Arbit Torik berada begitu hampir di belakang Firash Naufal dan kedudukan Zikri nampak sedikit selamat. Apakah ada pertukaran, perubahan kedudukan yang berlaku? Tinggal beberapa selekor saja lagi. Mereka kini berada di selekor yang keempat dan juga selekor yang kelima. Dan seterusnya ini adalah selekor yang ketujuh. Selekor berbentuk U ke kanan. Tinggal 2 selekor saja lagi. Siapakah yang mampu untuk memenangi perlombaan yang kedua ini? Apakah ada pintas sang sadahir menuju ke selekor yang ke-9, selekor yang terakhir bagaimana? Zikri Ryan kami menuju ke sang penamat. Zikri Ryan. Jadi Zikri Ryan dari Negeri Sembilan muncul sebagai juara dengan kedudukan tempat yang kedua Firas Naufal, di tempat yang ketiga Arbit Torik. Selesai. Lemes Besti. Seru banget ya. Tipis. Seru banget udah. Satu gimana? Race 1 kesimpulannya masih kalah di start. Startnya kurang bagus tadi, jadi lepas start posisi keempat, jadi harus ngejar ke yang ketiga dulu tuh biar masuk. Jadi agak jauh. Di race kedua startnya bagus, nahan di 3, udah rapet ke yang posisi 2-nya. Sayang masih belum rezeki, padahal di lap-lap terakhir udah dikit lagi mau masuk. Setidaknya kita bawa podium 3, alhamdulillah, dan mengamankan poin. Next di LYL kita kasih yang terbaik lagi. Mudah-mudahan ada cintanya podium 1 di sana. Torik dari Indonesia. Waduh, dan seterusnya di tempat yang kedua dari Selangor, Firash Naufal. Di tempat yang ketiga untuk Race 1 SIC Ovale Junior Championship dari Indonesia, Arbit Torik. Kedua, SIC Ovale Junior Championship di tempat yang ketiga, sekali lagi dijemput Arbit Torik dari Indonesia. Arbit Torik ini pembalap dari balap Indonesia ini. Jakarta ya. Wah, sangat seru ini, sangat seru. Di tempat yang ketiga, Arbit Torik dari Indonesia. Assalamualaikum guys. Jadi karena aku race udah selesai, alhamdulillah poinnya masih ke 1. Ya, makasih buat sponsor semuanya. Cukup bangga, cuman sedikit kesalahan sama kayak aku di tahun lalu. Kesalahannya masih sama di track yang sama, dan awalnya tuh aku cukup kayak wah bisa nih. Hari Jumat aku lihat kayak lawan-lawannya kayak masih kayak agak grogi. Hari Jumat kan kita kayak ada ngobrol, ada briefing, sama juga ada ya kayak ketemu racer-racer yang lain. Ya aku seneng, cuman aku masih butuh fokus buat nanti di round 4. Sekarang alhamdulillah bisa dapat piala. Aku makasih buat semuanya. Aku pengen lebih bekerja keras lagi. Sama juga aku pas di hari Sabtu di praktis itu, praktis 1 P2, praktis 2 P1 sampai praktis 4. Ya di start race 1 AA kurang fokus dan kurang greget gitu. Jadi startnya gantung RPM-nya kurang tinggi, jadi wow. Yang lain wow. Ya terus race 2 alhamdulillah bisa lebih fokus. Di start aku pengen lebih serius lagi. Ya mohon maaf yang kecewa sama yang cerita aku tadi, cuman pengen lebih serius lagi. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.